Tidak lupa syarat yang harus dibawa atau dipenuhi oleh perawat dalam proses kredensial dibawa ya, ijazah asli, STR asli yang masih berlaku, sertifikat kompetensinya ya, kemudian sertifikat pelatihan, bukan sertifikat seminar-seminar workshop yang istilahnya hanya beberapa jam saja Sobat BTC ya, tapi lebih kepada sertifikasi yang meningkatkan knowledge, skill, dan attitude kita Sobat BTC ya. Nah, setelah dinyatakan lulus dari proses tahapan asesmen kompetensi, selanjutnya baru akan dilakukan proses kredensial ya Sobat BTC. Proses kredensial ini sebetulnya satu tahapan atau proses untuk menetapkan kewenangan klinisnya Sobat BTC. Contohnya tadinya dia di PK1, kemudian dia melakukan asesmen kompetensi untuk naik ke level PK2. Nah, level PK2 ini kewenangan klinisnya yang akan berbeda dengan level PK1. Ya, sehingga kewenangan klinisnya ya sesuai dengan level PK2-nya tersebut ya. Nanti misalkan infusnya sudah mahir dia sendiri, tidak perlu didampingi ya, dia bisa menyiapkan infus dari persiapan terlebih dahulu, kemudian istilahnya menyiapkan infus dan obat-obatan, dan sampai tahap melaksanakan tindakan infusnya tersebut kepada pasien tanpa didampingi. Dia tahu apa yang harus dilakukan tahapan-tahapannya ya, sesuai dengan kewenangan klinis yang tertuang di proses kredensial yang sudah dia jalankan, seperti itu ya. Kemudian setelah proses kredensial itu akan terbit surat penugasan klinis atau SPK ya. Surat penugasan klinis itu istilahnya satu itu istilahnya satu kondisi yang disesuaikan dengan kondisi lapangan ya, istilahnya sobat BTC. Bisa SPK ataupun SPKK ya, banyak penyebutan yang yang disesuaikan dengan kondisi lapangan lah ya, istilahnya. Silahkan ya, senyamannya lah kalau kata bahasa anak gaul saat ini ya Sobat BTC ya. Nah, setelah proses kredensial, Sobat BTC nanti dari komite sub kredensial akan mengajukan pengesahan berikutnya sehingga terbitlah surat penugasan klinis dari direktur rumah sakit, yang mana Sobat BTC berhak atau memiliki kewenangan melakukan apa yang tertuang di dalam kewenangan klinis tersebut ya. Memberikan obat, memberikan cairan intravena, melakukan teknik apapun itu ya, mandiri keperawatan maupun kolaborasi ya. Nah, itu akan dilindungi secara payung hukum oleh direktur rumah sakit melalui terbitnya surat penugasan klinis, mengesahkan kewenangan klinis yang akan menaungi sobat-sobat BTC dalam melakukan asuhan keperawatan baik secara mandiri maupun kolaborasi, istilahnya dipayungi ya sobat-sobat BTC ya. Jadi kita tenang. Yang pasti kita jangan merasa hanya tenang sendiri ya. Ketenangannya jangan ketenangan semu Sobat BTC ya. Wajib ketenangannya itu ketenangan yang nyata. Ya, Sobat BTC melakukan apapun itu tidak boleh terlepas dari kewenangan klinis yang tertuang. Ya, kalau misalkan Sobat BTC hanya sampai batas pemberian terapi obatnya misalkan hanya intramuskular. Nah, Sobat BTC jangan berani-berani memberikan obat secara intravena ya. Itu jangan berani-berani memberikan obat secara intravena, karena kalau terjadi hal-hal yang tidak diharapkan, apalagi sekarang proses hukum ini luar biasa sekali Sobat BTC ya, menyita waktu, menyita tenaga, dan menyita pikiran kita ya. Jadi dimaksimalkan Sobat BTC bekerja sesuai dengan kewenangan klinis yang tertuang ya, tidak boleh terlepas dari kewenangan klinis yang berlaku ya. Oke, tadi saya sebutkan terkait kewenangan klinis Sobat BTC ya. Mudah-mudahan terkait kewenangan klinis tadi yang saya sudah sampaikan dan berikan contoh itu bisa memberikan gambaran ya Sobat BTC ya. Karena kewenangan klinis ini merupakan
hak khusus yang dimiliki oleh seorang perawat dalam melakukan asuhan keperawatan ya, baik secara mandiri maupun secara kolaborasi Sobat BTC ya. Sehingga hal tersebut dapat memberikan satu pelayanan yang optimal dan maksimal serta penjagaan mutu profesi yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Oke, tadi Sobat BTC sudah melihat ya alur atau bagannya ya. Silakan nanti Sobat BTC bisa menjadikan PMK 49 tahun 2013 ini sebagai referensi ya Sobat BTC ya dalam tahapan proses kredensial ya. Dilakukan sesuai dengan kondisi lapangan, disesuaikan dengan kondisi lapangan ya. Kemudian untuk tadi ya buku putih ya atau white paper ya, kemudian referensi-referensi yang lain ada nggak sih? Ada ya. Salah satu contoh buku yang saya pakai buku yang ini ya Sobat BTC ya. Nah itu silahkan Sobat BTC bisa menghubungi komisariat RSCM Sobat BTC ya. Nanti Sobat BTC silahkan bisa berkontak dengan komisariat RSCM dari buku yang tadi sudah saya tampilkan ya. Nah di situ banyak sekali kewenangan-kewenangan klinis yang dijabarkan Sobat BTC sesuai dengan level jenjang karirnya. Namun satu hal yang pasti saya tekankan lagi Sobat BTC, kita jangan terlalu terpaku dengan referensi-referensi tersebut ya. Referensi itu kita gunakan hanya sebagai sumber atau acuan atau pedoman, namun istilahnya tidak menjadikan satu hal yang baku dan saklek ya. Kita harus sesuaikan dengan kondisi lapangan yang ada di instansi kita masing-masing Sobat BTC ya. Istilahnya kalau kata bahasa gaul tadi yang saya sampaikan saklek ya, jangan terlalu saklek ya. Disesuaikan saja dengan kondisi lapangan ya. Kemudian kita ramu, kita analisa sehingga akan mendapatkan kewenangan-kewenangan klinis yang dibutuhkan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki tenaga perawat di instansi kita dan juga dengan kondisi pasien yang ada di instansi rumah sakit kita. Jadi itu Sobat BTC terkait kredensial dan proses kredensialnya ya. Mudah-mudahan dapat memberikan gambaran dan pencerahan Sobat BTC. Sekali lagi Sobat BTC, jangan lupa komen ya di kolom komentar. Kira-kira next kita ngobrol asik apa lagi ya Sobat BTC ya. Selain proses kredensial ini Sobat BTC ya. Itu saja dari saya Sobat BTC. Salam sehat selalu untuk Sobat BTC dimanapun berada. Terima kasih. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan tetap menjaga marwah kita sebagai seorang perawat profesional dalam memberikan asuhan keperawatan yang berkualitas dan bermutu. Saya izin undur diri Sobat BTC. Sampai ketemu di video ngobrol asik berikutnya. Jangan lupa komen, klik subscribe, dan like juga Sobat BTC. Salam sehat. Bye.